Mengucapkan kepada seluruh hadirin maupun Ustadz Alhamdulillah karena sudah hadir pada kesempatan kali ini, yang dimana pada kajian pagi hari ini kita akan belajar bahasa Arab, yang dimana ini untuk dapat lebih memahami arti dan hikmah Al-Quran dan hadis. Dan tentunya pada kesempatan kali ini akan dibawakan langsung oleh Ustadz Tripono LC. Dan pada kesempatan kali ini akan dibagi dua sesi, yang dimana sesi pertama merupakan sesi penyampaian materi dari Ustadz, kemudian di sesi kedua merupakan sesi diskusi tanya jawab. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh hadirin jika selama penyampaian materi dari Ustadz mohon untuk tidak mengaktifkan mic-nya demi kelancaran penyampaian materi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada Ustadz Tripono LC untuk menyampaikan materi. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat keimanan dan keislaman sampai pagi hari ini insyaallah. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikutinya sampai di akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke. Berkaitan dengan materi hari ini, seberapa pentingnya bahasa Arab itu bagi seorang muslim. Jadi kalau kita biasanya urgensi ya bahasa Arab, bahwasanya bahasa Arab itu luas dan bahasa Arab itu kaya akan makna. Jadi dan bahasa Arab itu adalah bahasa yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa kitab yang diturunkan terakhir, yaitu Al-Qur'an. Ini kita harus pahami dulu. Oke. Saya mengutip dari salah satu ulama besar, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Al-lisanul Arabi si'arul Islam wa ahlihi." Yang artinya adalah bahasa Arab adalah siarnya umat Islam dan siarnya kaum muslimin. Maksudnya apa? Kalau bahasa Inggris itu pemersatu seluruh dunia, sedangkan kita pemersatu umat muslim baik yang di Afrika, Amerika, itu bahasa Arab sebenarnya. Sebagaimana kita juga di Indonesia bersuku-suku, disatukan dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Nah, begitu pula bahasa Arab itu adalah bahasa pemersatu umat Islam. Dan sebagai syiar, lambang atau logo Islam itu sendiri. Itu secara jelas. Kemudian, saya menurunkan ya dengan dari Al-Quran, kemudian hadis, perkataan sahabat, dan perkataan ulama tentang bahasa Arab. Oke, dan kemudian di akhir nanti saya kasihkan kesimpulan dan beberapa pemahaman yang salah tentang bahasa Arab. Oke, ya. Yang pertama dari Al-Qur'an. Sebenarnya kalau kita membaca Al-Qur'an, hampir di setiap ayat-ayatnya itu menjelaskan tentang pentingnya bahasa Arab. Selalu diakhiri dengan la'allakum ta'qilun, la'allakum tadzakkarun. Semoga kalian yang punya akal itu mampu berpikir. Nah itu. Oke. Sebagaimana saya kutip dua ayat dalam surah Yusuf ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf ayat 4 berubah saja satu kata. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di surah Yusuf anzalna, menurunkan. Sesungguhnya kami, saya artikan ya, sesungguhnya kami dalam surah Yusuf ayat 2, anzalna, menurunkan kepadamu wahai Muhammad Qur'anan Arabiyyan. Quran itu dalam bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar apa? Agar kalian yang mempunyai akal mampu memahaminya dengan benar. Kemudian di dalam surah Az-Zukhruf dia tidak pakai anzalna tapi ja'alna. Sesungguhnya kami menjadikan
wahai Muhammad, Al-Quran itu sebagai bahasa atau memakai bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, sama lagi di bagian belakangnya. Agar kita yang punya akal mampu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an itu. Dan banyak lagi di lain ayatnya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lafaz, dengan logat Arab mubin yang nyata. Jadi mengapa bahasa Arab dipilih sebagai bahasa Al-Qur'an? Karena dia tadi bahasa yang paling luas, bahasa yang paling banyak maknanya, dan orang yang memahami bahasa Arab maka akan memahami agamanya. Oke, itu satu dari Al-Quran. Kemudian kalau kita baca ya, secara tidak langsung pasti kita bertanya, mengapa Allah Subhanahu wa taala selalu memakai kata kami? Nah, ini belajar bahasa Arab. Inna. Sedangkan kita dalam bahasa Indonesia kalau kami itu kan banyak untuk mewakili 2 orang, 3 orang atau lebih. Ya kan? Tapi Allah selalu memakai kata inna, sesungguhnya kami. Kalau orang yang tidak paham Islam atau tidak paham bahasa Arab, maka dia bisa menafsirkan ayat ini bahwasanya Allah itu banyak. Tuhan itu banyak. Nah, kita yang paling pendek saja dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Loh, kok kami? Oke, kemudian apa maksud kami di sini? Yang pertama adalah lita'zim. Nah, ini satu. Jadi kalau ditanyakan nanti kenapa Allah memakai kata kami? Banyak di dalam Al-Quran. Dan sedikit memakai kata ana. Saya. Oke. Yang pertama adalah lita'zim. Lita'zim itu artinya membesarkan keagungan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya dialah yang berhak atas segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu inna. Kemudian yang kedua adalah litakrim. Untuk menghormati Jibril alaihissalam. Kenapa? Sebagai perantara dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya, turun kepada Allah, menurunkan Al-Qur'an kepada Jibril alaihissalam itu 30 juz. Jadi sudah 30 juz. Nantilah berangsur-angsur turun dari Malakul Jibril ke Nabi Muhammad SAW sesuai dengan kejadiannya. Makanya ada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat Al-Qur'an, dan ada juga yang tidak punya asbabun nuzul, hanya bercerita tentang kisah-kisah zaman dahulu, kisah-kisah tentang Nabi dan Rasul zaman dahulu. Atau kisah-kisah tentang orang-orang yang soleh, contohnya Luqman, keluarga Imran, dan seterusnya. Oke, ya. Yang ketiga adalah, itu tadi, yang kedua litakrim, untuk menghormati Jibril alaihissalam. Kami, kan biasa kita di Indonesia ya, atau di Sulawesi itu kami itu kan untuk penghormatan juga. Nah, itu penghormatan kepada. Tapi kalau di dalam, saya pernah mendengar Ustadz Hadi Hidayat mengatakan, kalau ada kata inna, sesungguhnya kami, maka itu ada kejadian besar di situ. Itu Ustadz Hadi Hidayat. Nah, kenapa? Kita perhatikan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu kan Lailatul Qadar itu kejadian yang luar biasa. Kemudian di surah Yusuf tadi, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Itu juga kejadian luar biasa. Turunnya Al-Qur'an. Kemudian inna a'tainakal kautsar, dalam surah Al-Kautsar. Sesungguhnya kami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Muhammad SAW telaga Al-Kautsar. Itu kejadian yang luar biasa. Dari Ustadz Hadi Hidayat ya. Oke, kemudian dari hadis, kalau Al-Qur'an itu hampir sama semua. Nah, yang sekarang hadisnya tidak ada secara spesifik mengatakan bahasa Arab itu adalah bahasa surga. Nah, ini salah satunya kesalahpahamannya ya. Saya ulang, tidak ada hadis yang secara mutlak atau sahih, benar atau hasan yang baik yang mengatakan bahasa surga adalah bahasa Arab. Ya memang ada hadisnya, tapi nanti kita bahas. Itu hadis palsu ya, nanti kita bahas. Oke. Tapi kita ambil hadis yang secara umum yang mengena ke dalam ilmu agama. Oke, yang pertama adalah thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Saya ulang, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Majah. Rawahu Ibnu Majah dan hadisnya sahih. Ada yang mengatakan juga hasan, intinya bisa dijadikan dalil. Jadi petunjuk. Kita artikan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Faridatun itu sama dengan wajib. Persamaan katanya adalah wajib, berarti wajib. Dan farido di sini bukan, wajib kan ada dua. Atau fardu itu ada dua, fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu wajib bagi kita sendiri, sedangkan fardu kifayah kalau ada orang lain yang bisa melakukannya, maka gugur.
Kewajiban itu kepada kita. Oke. Dan di sini adalah fardu ain. Jadi menuntut ilmu fardhu, wajib bagi pribadi ala kulli muslimin, bagi yang mengaku muslim, bukan yang beriman. Oke. Saya jelaskan dulu ya, perbedaan mukmin dan muslim. Mukmin itu dia beriman, tentunya sudah pasti berislam. Kalau muslim belum tentu beriman. Makanya kita di Indonesia ada namanya Islam KTP, tidak ada namanya iman KTP kan? Nah, itu. KTP-nya muslim, tapi kelakuannya bukan seorang muslim. Maksudnya tidak sholat. Nah, itu. Tapi kalau ada orang yang mengaku beriman, maka dia pasti sholat. Karena orang yang beriman sudah tentu muslim, tapi muslim belum tentu beriman. Makanya di dalam Al-Quran, kalau kita belajar bahasa Arab, kita perhatikan. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya surah Al-Muslimun atau Al-Muslim. Yang ada namanya surah Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Tidak ada namanya surah Al-Muslimun. Dan Allah selalu memanggil orang-orang yang beriman. Tidak pernah memanggil orang-orang masuk Islam. Tidak pernah Allah memanggil dalam Al-Quran dari juz 1 sampai juz 30. Ya ayyuhalladzina aslamu. Wahai orang-orang yang masuk Islam. Ini bahasa Arab. Tapi Allah selalu memanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Itu perbedaannya dulu. Jadi ada mukmin, ada muslim. Ada mukmin kan iman, rukun iman kan ada 6. Kalau muslim kan rukunnya ada 5. Nah, itu harus dibedakan dulu. Oke. Terus kalau yang mengaku muslim, dan ini saya sampaikan juga, ada yang menambahkan hadis ini. Nauzubillah min dzalik ya. Tidak boleh kita menambah dan mengurangi suatu hadis dari Rasulullah SAW. Ada yang menambahkan begini. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Pernah dengar mungkin jamaah yang ada di sini? Wa muslimatin. Dia tambahkan wa muslimatin. Kenapa? Karena mohon maaf, kejahiliaannya. Kejahilian itu ada dua artinya, kebodohan atau ketidaktahuannya. Ketidaktahuannya dalam bahasa Arab. Nah, ini pentingnya. Mudah-mudahan yang hadir di sini paham. Jadi kalau kita dengar hadis ini ada tambahan wa muslimatin, kalau bisa ditegur, ditegur. Kalau tidak bisa, doakan saja. Semoga dapat hidayah. Oke, karena tidak boleh menambah dan mengurangi suatu hadis. Makanya sebelum kita berceramah, berpidato, kemudian kita ingin membawakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW, kita harus tahu dulu, ini hadisnya sahihkah, hasankah, hadis palsu, hadis dhaif jiddan, lemah sekali, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita mengucapkan hadis, ini hadis ternyata bukan hadis. Dan itu luar biasa dosanya. Nah, saya bacakan hadisnya ya. Yang mengatasnamakan Nabi. Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadisnya mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh beberapa perawi yang sikoh, yang terpercaya, yang tidak ada kebohongan di dalamnya. Apa artinya? Barang siapa yang berdusta mengatasnamakan namaku, maka dia telah menempatkan dirinya ke dalam neraka. Atau bahasa kita ya, memboking tempat atau kursi di neraka. Bayangkan coba. Contoh yang paling konkret adalah, mohon maaf, contohnya manjadda wajada. Mungkin pernah dengar ini. Manjadda wajada. Ini mohon maaf, banyak ustaz, kiai yang mengatakan ini hadis. Maka kena hadis tadi itu, man kazzaba alayya. Padahal manjadda wajada itu adalah kata-kata mutiara atau motivasi dipelajari di pesantren. Namanya mahfuzat. Mungkin ada alumni pesantren sini atau yang pernah belajar agama, itu namanya mahfuzat, kata-kata mutiara, penyemangat saja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapat hasil dari kesungguhan tersebut. Tapi banyaknya hadis. Satu lagi, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Nauzubillah min dzalik. Mengatakan Rasulullah SAW, itu bukan. Untuk apa kita menuntut ilmu di negeri Cina? Jadi Arab sana. Nabi diturunkan di Arab, bukan di Cina. Nah, ini dari logika saja tidak masuk akal. Kalau dunia oke lah, tapi kalau mengatakan itu perkataan ulama boleh, tapi tidak boleh menisbatkan, menyandarkan perkataan dua tadi, manjadda wajada, thalabul ilmi walau bisin, dan lain sebagainya, banyak sekali sebenarnya. Dan saya tidak jelaskan semua ya. Intinya tambahan wa muslimatin, kita kembali, wa muslimatin itu adalah, jadi yang tadinya sahih, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, kalau ditambahkan wa muslimatin jadinya dhaif, lemah. Nah itu. Oke, kita balik. Jadi orang yang mengaku muslim, bukan yang beriman ya, orang yang mengaku muslim maka wajib bagi dirinya menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksud di sini? Ini sesuai dengan dalam surah Thaha ayat 114. Nah, surah Thaha ayat 114, salah satu doa Nabi yang sering kita ucapkan kalau kita menuntut ilmu.
Apa doanya? Nah, kalau dalam ayatnya wa qul rabbi zidni ilman. Nah, ini ada lagi orang-orang wallahu alam siapa yang menambahkan ini? Kan kalau kita belajar baca doa apa? Doa menuntut ilmu, rabbi zidni ilman kan ditambahkan lagi warzuqni fahman. Tambahan itu coba lihat di surat Toha kalau ada kesempatan surat Toha ayat 114 dan 116 tidak ada setelah warzuq rabbi zidni ilman itu warzuqni fahman. Nah, inilah karena pentingnya bahasa Arab. Nah, itulah. Ini kan mengenal. Karena orang tidak paham bahasa Arab, akhirnya menambah-nambahkan hadis Rasulullah SAW. Ayat-ayat Al-Quran ditambah. Nauzubillah min zalik. Oke. Jadi doanya pendek saja. Rabbi zidni ilman. Ya Allah, Rabbi zidni, tambahkan aku ilmu. Nah, ilmu saja. Warzuqni fahman, wallahu alam siapa yang menambahkan. Hanya Allah yang mengetahui itu siapa yang tambahkan. Oke. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan atau menjelaskan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim dengan waqur rabbi zidni ilman mengatakan ilmu, kalau ada kata ilmu saja ya, ilman ka ilmun di dalam Al-Qur'an dan hadis itu menyandarkan kepada ilmu agama, ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Nah, saya mohon maaf di sini bagaimana kami yang guru matematika, fakultas teknik dan lain sebagainya, fakultas ini dan sebagainya bukan agama, maka nanti saya jelaskan. Insyaallah ada. Oke. Jadi kata ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis itu berkaitan dengan ilmu agama, ilmu syar'i. Jadi thalabul ilmi. Jadi sudah bisa kita artikan menuntut ilmu agama. Faridatun, wajib bagi kita masing-masing yang mengaku sebagai muslim, bukan mukmin ya. Mengaku sebagai muslim. Jadi kalau ada muslim yang tidak sholat, ya wajib juga menuntut ilmu agama supaya dia lebih tahu, supaya dia berubah, supaya dia dapat hidayah, dia melakukan sholat kembali. Nah, itulah gunanya ilmu agama. Oke. Kemudian dan ilmu ini luar biasa ya, ilmu agama ini. Ilmu agama itu apa? Ya seperti tadi. Yang pertama itu yang paling pokok adalah ilmu-ilmu tentang keimanan, ketauhidan. Itu yang pertama. Adapun ilmu bahasa Arab, ilmu hadis itu nanti, kedua, ketiga, dan sebagainya. Yang pertama dulu itu ilmu agama adalah ketauhidan. Bagaimana kita mengisahkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Karena semua dosa bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yusyriku bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Itu dua kali diulang dalam Al-Qur'an dalam surah yang sama. Sedangkan dosa-dosa yang lain itu diampuni oleh Allah, membunuh tapi dia bertobat dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kalau Allah tidak berkehendak dengan dia, contohnya dia mencuri di dunia ini, kemudian Allah tidak berkehendak untuk menerima taubat, maka dia tetap di neraka. Nah, itu kita tahta masyiatillah, di bawah kendali atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ada hadis kedua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu agama ya. Ilmu agama sahhalallahu tariqan ilal jannah. Sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan baginya masuk ke dalam surga. Jadi salah satu pintu atau jalan menuju surga adalah menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di pagi hari ini termasuk ahlul jannah, penduduk surga, karena kita menuntut ilmu agama. Yang lainnya lagi mungkin beristirahat, tidur-tiduran. Nah, kita mendengarkan nasihat. Karena sudah sesuai dengan dalam surah Al-Asr, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kita ini kenapa? Kita ini akan haus tentang nasihat. Apa artinya wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri? Saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Oke. Kemudian yang ketiga adalah idza matal insanu in qata'a anhu 'amaluhu illa min salasa. Illa min shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Hadis riwayat Muslim dan hadisnya sahih. Yang artinya bagaimana? Ketika seseorang manusia mati, in qata'a anhu 'amaluhu, maka terputus semua amalannya di dunia. Karena dia sudah menuju ke alam lain, yaitu alam barzakh, alam penengah dunia dan akhirat. Maka yang tersisa cuma 3. Apa yang pertama? Sedekah jariyah, saya tidak akan bahas. Kemudian yang kedua, ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak yang saleh.
Anak yang soleh, bukan anak yang salah. Ya, beda itu anak soleh dan anak salah. Anak yang soleh, anak yang soleh, lanjut, yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini masalah. Ada anak soleh lupa doakan orang tuanya, itu masalah. Itu tidak anu dengan hadisnya. Jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya, itu doanya. Gitu ya. Oke. Kita bahasnya di ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Contoh saja, begini, ilmu yang bermanfaat itu kayak MLM, multi level marketing. Dan ada juga ilmu yang bermanfaat, ada juga dosa yang dosa MLM. Jadi ada pahala MLM, ada dosa MLM. Contoh ya, kalau yang pahala, nah, seperti ilmu, contohnya, saya mengajarkan akhi, saudaraku Nasaruddin, contohnya, mohon maaf ya, contohnya belum belajar tajwid. Oke, akhirnya diajarkan tajwid sama saya. Saya mendapatkan satu pahala dari Nasaruddin karena saya sudah akhi Nasaruddin karena sudah mengajar. Kemudian akhi Nasaruddin mengajarkan 3 orang, maka dia dapat pahala 3, saya sudah dapat 4. Begitu seterusnya, multi level marketing. Jadi, walaupun kita sudah mati, maka pengajaran kita tentang ilmu tajwid, ilmu bahasa Arab, ilmu fikih, ilmu hadis, itu akan selalu, selama dia mengajarkan. Tapi kalau dosa jariah, contoh yang paling konkret, contohnya, mohon maaf, ini contohnya main kartu. Nah, main kartu, judi maksudnya, kartu. Contohnya akhi Nasaruddin tidak tahu main kartu. Oke, sini saya ajarkan. Nah, sini saya ajarkan main joker. Nah, oke, judi ya. Oke, dia tahu. Sampai ahlinya ahli ya. Sampainya ahlinya ahli judi. Oke, saya dapat dosa 1 ini. Ketika akhi Nasaruddin mengajarkan 3 orang, maka saya dapat 4. Dosa itu, saya tanggung 4 orang. Dan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Karena ilmu yang bermanfaat akan dipertanggungjawabkan, dan ilmu yang tidak bermanfaat juga akan dipertanggungjawabkan. Karena ini jelas hadisnya, ilmu yuntafa'u bihi, berarti ilmu yang tidak bermanfaat akan dipertanggungjawabkan juga, dan itu akan ditanyakan. Kemudian, kita kembali ya, kembali ke dalam Al-Quran lagi kembali. Ada satu tadi saya lewatkan, bahwasanya kita dituntut untuk selalu belajar. Kenapa? Karena ayat yang pertama kali turun adalah Iqra. Pasti tahu lah, Iqra. Bacalah. Bukan unzur, lihatlah. Bukan isma, dengarkanlah. Bukan kallim, katakanlah. Tapi Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa? Karena Islam sangat menekankan umatnya betapa pentingnya aspek pengetahuan atau mengambil pengetahuan atau mengetahui pengetahuan itu, ilmu itu melalui membaca. Melalui membaca. Jadi semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak ilmu yang kita akan dapatkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kata pertama Iqra, bukan bacalah, bukan lihatlah, bukan dengarlah, bukan berbicaralah, bukan pukullah, tapi Iqra, bacalah. Ini salah satunya. Kemudian para sahabat mengatakan tentang pentingnya bahasa Arab. Yang pertama adalah perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Artinya apa? Ta'allamu itu kalau dalam bahasa Arab fi'lul amri, kata kerja perintah. Sama dengan Iqra tadi. Jadi Iqra itu kata kerja perintah, namanya perintah ya harus dilakukan. Ya kan? Bagaimana? Kalau larangan ya jangan dilakukan. Oke, saya ulang ya. Iqra dengan ta'allamu itu fi'lul amri, kata kerja perintah dalam bahasa Arab, maka harus dilakukan. Ta'allamu, belajarlah kalian semua al-arabiyyah, bahasa Arab. Fa innaha min dinikum. Sesungguhnya bahasa Arab itu setengah dari agama kalian. Jadi kalau ada orang yang belum bisa bahasa Arab atau dasar bahasa Arab, maka belum sempurna agamanya. Kenapa? Menurut dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena mereka cuma sekedar membaca saja. Berbeda itu orang yang tahu bahasa Arab dan orang yang tidak ya. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, maka dia akan mendalami Al-Quran itu dan hadis-hadis itu dengan dalam bahasa Arab. Oh ini fi'il, kata kerja ini isim, oh ini maknanya ini. Berbeda kalau orang yang tidak paham, cuma baca terjemahan. Nah itu bedanya. Baca terjemahan, kemudian tafsirnya juga terjemahan, nah itu memang memudahkan. Tapi lebih bagus, walaupun kita tidak jadi da'i, tidak jadi mubalik, tidak jadi pendakwah, ustadz dan lain sebagainya, tapi kita sebagai seorang muslim ya harus memahami Al-Quran yang kita pegang, yang kita baca sehari-hari. Jangan sampai orang-orang non-muslim mengatakan apa artinya Iqra. Jangan sampai mereka lebih tahu daripada kita. Kita jelaskan Iqra itu fi'lul amri. Nah, pasti mereka lebih
Apa itu fi'il amri? Kata kerja perintah. Nah, itu bisa kita jelaskan. Dan bisa saja ketika kita menjelaskan kepada non-muslim, mereka dapat hidayah, masuk Islam. Dan itu luar biasa juga pahalanya. Memasukkan Islam yang tidak disangka-sangka, ya, orang masuk Islam tidak disangka-sangka akibat atau sebab karena kita menjelaskan kepada dia bahwasanya Al-Quran ini artinya ini. Dan ini maknanya ini. Karena beda arti, beda makna, ya, terjemahan dan maknanya secara mendalam. Oke. Kemudian apa lagi perkataan Umar bin Khattab tentang ini? Pelajarilah bahasa Arab, sebab ia mampu menguatkan akal dan menambah kehormatan. Nah, jadi kalau mau dikuatkan akal kita, belajar bahasa Arab. Kalau mau menambah kehormatan kita, maka belajar bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa akhirat. Bahasa akhirat. Sedangkan mohon maaf, bahasa Inggris itu bahasa dunia. Kita lihat saja, orang yang kursus bahasa Inggris dimanapun, di tempat manapun, itu pasti mahal. Tapi orang yang kursus bahasa Arab itu murah. Murah meriah dan pahalanya luar biasa. Sedangkan orang yang belajar bahasa Inggris itu tujuannya dunia. Kita perhatikan saja. Kenapa? Karena bahasa Arab itu pasti ketika ditanyakan kenapa belajar bahasa Arab, untuk memperdalam agama. Yang kedua, untuk mempelajari Al-Quran, supaya ketika membaca Al-Quran, dia lebih paham. Saya pernah punya pengalaman, saya mengajar dulu di Jakarta, ya, masih kuliah dulu di Jakarta, kemudian cabang dari Universitas Imam Ibnu Saud, Libya, ya, cabang dari Saudi di Jakarta Selatan kampusnya, dosen-dosennya juga orang Arab. Nah, saya sambil belajar di situ kuliah, saya mengajar juga di Sekolah Tinggi Islam Al-Manar di Jakarta Timur. Di situ saya mengajar juga kursus bahasa Arab. Ada yang saya ajar 3 generasi, nenek, kemudian anaknya dan cucunya, dan dia datang dari Bogor. Bogor Jakarta itu lumayan, dia naik mobil. Dan dia selalu tepat waktu, ya. Kalau umpamanya jam 7.30, dia sudah jam 7 itu sudah ada. Padahal itu jauh perjalanannya. Betul-betul ini haus akan ilmu ini neneknya ini. Ketika saya tanyakan pertama kali saya masuk, kenapa mau belajar bahasa Arab? Penyesalan. Ya, namanya penyesalan selalu di akhir, ya. Ada pepatah, penyesalan selalu di akhir. Kalau di depan katanya pendaftaran. Nah, ini. Penyesalan, ya, penyesalan selalu di akhir. Kenapa? Dia bilang, saya menyesal kenapa saya dulu tidak masuk madrasah. Nah, kenapa tidak masuk pesantren? Nanti di akhir umur saya yang begini, dia bilang masih sudah mau bau tanah begini. Dia bilang begitu, ya. Saya sedih juga bicara ketika dia bilang begitu. Kenapa baru mau belajar katanya? Ya itulah namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu petunjuk Allah itu datang kapan saja. Dan kita tidak tahu umur. Dan alhamdulillah beliau diberikan panjang umur dan belajar sampai 1 tahun belajar nahu dan sorof dan percakapan. Kemudian agama juga. Itu luar biasa. Oke, ya. Kemudian kita lanjut lagi. Saya di dalam tadi perkataan Umar bin Khattab dan perkataan-perkataan yang lain. Kemudian ada perkataan Imam Syafi'i, mungkin terkenal ini, Imam Syafi'i rahimahullah. Karena di Indonesia itu kalau kita bilang bermazhab apa, pasti bilang bermazhab Syafi'i. Kalau Saudi itu Ahmad bin Hambal. Ada yang mazhab Hanafi. Kemudian ada mazhab Maliki, dan lain sebagainya. Tapi kita Imam Syafi'i mengatakan, kita perhatikan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Yajibu ala kulli muslim. Perhatikan, sudah kata yajibu. Nah, karena kata wajib itu serapan dari bahasa Arab. Jadi 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab. Nama-nama kita saja yang tampil di ini, Muhammad Fahmi itu bahasa Arab. Muhammad itu bahasa Arab. Imro Inaldi itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi 70% bahasa Indonesia itu serapan dari bahasa Arab, dan selainnya itu adalah bahasa-bahasa Belanda, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Oke, secara tidak langsung lidah kita ini sebenarnya sudah bahasa Arab, hanya kita terlalu lama dijajah oleh Belanda. Nah, 3,5 abad, ya, akhirnya berubah menjadi Latin. Nah, kalau kita belajar sejarah, dulu itu ada mungkin di sekitar kita atau di samping kita ada Al-Quran cetakan Surabaya. Kalau kita perhatikan di awal-awal itu dia bahasa Arab, tapi dia pakai tulisan Arab, kan? Saya suka, penerbit, Departemen Agama. Itu kan pakai bahasa, itu sekarang namanya Arab Pegon. Arab Pegon namanya. Nah, dulu itu Arab dipakai, tapi sejak Belanda menjajah, akhirnya sudah. Jadilah kita bahasa Latin ABCD. Padahal kalau kita bisa, ya bisa sebenarnya. Contohnya, saya suka. Pakai tulisan saya, sin, dengan ya. Nah, itu bisa. Itu Arab Pegon namanya. Itu sejarah, ya. Kita tidak boleh pungkiri itu sejarah di Indonesia. Bahwasanya kita dulu ini berbahasa Arab. Tulisannya juga Arab, tapi karena terlalu lama dijajah Belanda dan Jepang, akhirnya kita berubah jadi Latin. Oke, kita lanjut.
Yajibu ala kulli muslim. Wajib bagi orang yang muslim atau yang mengaku muslim ayyata'allama min lisanil Arab, untuk mempelajari bahasa Arab. Ma yablughu juhdahu fi ada'i fardhihi, dengan sekuat tenaga. Nah, yablughu juhdahu. Jadi belajar bahasa Arab ini, Imam Syafi'i mengatakan belajar bahasa Arab itu sekuat tenaga. Memang belajar bahasa Arab itu butuh pengorbanan, waktu dan lain sebagainya. Tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya akhirat. Kemudian dilanjutkan fi ada ifardi, untuk menjalankan wajib. Kemudian dijelaskan sama murid-muridnya. Apa maksud perkataan Imam Syafi'i? Kenapa? Karena ketika kita belajar bahasa Arab, mengetahui bahasa Arab, maka ketika kita baca Al-Quran, baca hadis, baca-baca kitab fikih, atau baca-baca kitab hadis dari ulama-ulama yang sekarang yang dalam bahasa Arab, maka kita sudah pahami, oh ini maknanya apa. Kenapa? Karena kalau diterjemahkan, menyesuaikan dengan orang yang menerjemahkan. Mohon maaf ya, kalau orang yang menerjemahkan akidahnya melenceng dari Islam, maka akan berubah maknanya itu. Contoh, orang sufi akan menerjemahkan ayat itu sesuai dengan hawa nafsunya, kesufiannya. Orang non-muslim akan menerjemahkan Al-Quran itu dengan kemauannya non-muslim. Contoh yang paling konkret ya, wailul lil musallin. Wailul lil musallin dalam surah Al-Maun. Itu pendek. Celakalah bagi orang-orang sholat. Maka banyak orang-orang Islam liberal, Islam yang alirannya liberal ya, berpikir bebas, mengatakan itu sampai situ ayatnya saja. Padahal ayatnya panjang. Apa mereka bilang mendakwakan? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Berarti dia ambil kesimpulan sendiri. Bahwasanya selama kalian sholat itu dalam keadaan celaka, binasa. Padahal yang dimaksud celaka adalah wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'un. Tapi mereka tidak ambil itu. Ada lagi dalil kedua. Kita tidak, orang liberal mengatakan tidak usah sholat. Kenapa? Dalam Al-Quran ada namanya la taqrabus sholat. Jangan mendekati sholat. Sampai situ saja. Padahal ada lanjutan ayatnya. Karena mereka tidak paham bahasa Arab. Lanjutannya apa? Wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan mabuk. Nah itu. Inilah orang-orang liberal ya. Dan banyak di Indonesia itu. Mengutip-ngutip, mengatasnamakan dirinya paham agama, ustadz dan lain sebagainya. Ternyata liberal. Menafsirkan ayat sesuai dengan hawa nafsunya. Jago bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya dia lencengkan umat. Karena memang sudah jelas di dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya akan datang suatu zaman di mana ulama-ulama itu ada namanya ulama su. Mereka paham agama tapi menjerumuskan kaumnya atau umat Islam ke dalam kesesatan. Oke, terakhir perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah atau Syekhul Islam, la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Dan ini sebagai kaidah fikih. Saya ulang, la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban kalau tidak ada kewajiban yang menyertainya. Contoh, dalam ibadah, sholat. Apakah kita langsung sholat saja? Tidak kan? Apa kewajiban sebelum sholat? Wudu. Ya kan? Percuma kita sholat berapa kali kalau tidak wudu. Nah itu, ini dalil fikihnya. Begitu pula kita seorang muslim, bagaimana membaca Al-Quran, membaca hadis, yaitu kewajiban kita membaca Al-Quran tadi iqra, maka kewajiban kita juga pelajari bahasa Arab. Dan mempelajari bahasa Arab ini berbeda pendapat ulama. Yang pertama ada yang mewajibkan secara mutlak, fardu ain, dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Tapi kalau menurut pribadi, karena kita ini belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, maka tidak bisa kita memahami Al-Quran tanpa bahasa Arab, maka fardu ain. Nah inilah pendapat yang saya pilih secara pribadi, fardu ain. Kenapa? Karena kita ini seorang muslim ingin membaca Al-Quran, bagaimana kita? Apakah sekedar baca saja? Karena tidak boleh kita sekedar membaca Al-Quran. Kita harus tahu maknanya, terjemahannya, tafsirnya, nahunya, dan lain sebagainya. Supaya kita lebih mudah memahami. Oh ini pelakunya, oh ini korbannya, oh ini dia kata kerja, oh ini kata benda, oh ini Allah lafzul jalala ma'rifah. Itu banyak dalam bahasa Arab. Oh ternyata kalau Allah itu, seperti tadi, inna nahnu juga. Oh, nahnu itu kenapa Allah selalu, ini kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa Allah selalu memakai kata kami? Itu sudah terjawab tadi, lita'zim, litakrim, dan ada kejadian yang luar biasa terjadi. Oke, kemudian saya kasih ini ya, saya juga mengajar di pesantren, biasanya juga saya motivasi anak-anak kalau pertama masuk, siswa-siswa, begini juga semuanya yang ada hadir di sini, saya motivasi bahwasanya bahasa Arab itu penting bagi kita. Kalau mungkin bisa saya paksakan,
ambillah pendapat yang mengatakan fardu ain. Tidak apa-apa kita bersusah-susah dahulu. Insya Allah kalau kita paham lebih mudah. Untuk diri kita saja dulu. Diri kita saja dulu. Adapun orang lain mau belajar, jangan dulu, karena kita masih belajar. Itulah ketawaduan, kerendahan hatinya orang yang menuntut ilmu. Oke. Bahasa Arab itu ibarat bahasa akhirat ya, saya sudah sampaikan tadi. Kemudian bahasa Inggris itu ibarat bahasa dunia. Nah, sampai-sampai ada salah satu ulama di Saudi mengatakan, pelajarilah dua bahasa ini. Ini bukan hadis ya, ini yang ulama di Saudi. Pelajarilah dua bahasa ini, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Bahasa Inggris itu untuk sebagai dakwahmu di luar kotamu nanti. Karena kan kita ini berdakwah, kan ada yang berdakwah di internasional ya, seperti Dr. Zakir Naik, Ustadz Samsi Ali. Ustadz Samsi Ali kan imam di New York, ya kan, buat pesantren di New York. Nah itu belajar bahasa Inggris. Kemudian bahasa Arab, pelajarilah bahasa Arab juga untuk akhiratmu. Jadi kalau dua katanya ini kita kuasai, maka di kemanapun kita pergi, maka mudah kita untuk berdakwah. Kita di Amerika bisa mengajar bahasa Arab, bisa mengajar bahasa Inggris, atau bisa mendakwahi orang dengan pakai bahasa Inggris. Kita pergi di Timur Tengah, belajar di Mesir, Al-Azhar, bisa bahasa Arab, bisa juga bahasa Inggris. Jadi dua bahasa ini penting memang. Dan kita akan menguasai dunia. Kata ulama itu, kalian akan menguasai dunia. Maksudnya, dimanapun kalian berpijak, maka bisa. Karena kalau pergi ke barat bisa bahasa Inggris, ke timur bisa ke bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu bahasa akhirat juga. Kenapa? Karena itu tadi, bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Dan apa kesalahpahaman tentang bahasa Arab? Yang pertama adalah kesalahpahaman tentang bahasa Arab. Yang pertama, bahasa Arab itu adalah bahasanya penduduk surga. Hadisnya ada ya. Saya bacakan hadisnya, tapi hadisnya palsu. Mudah-mudahan setelah mendengar ini, jadi kalau ada penceramah atau dai yang mengungkapkan hadis ini, maka kalau tidak bisa kita nasihati, ya kita doakan saja semoga dapat hidayah. Dan kita harus tahu, wajib ingkari bahwasanya yang dia sampaikan itu adalah hadis palsu, tidak boleh dijadikan dalil. Dalam bahasa Arab, ahabbu al-araba bisalasin li'anni arabi wal Qur'an arabi wa kalamu ahlil jannah arabi. Hadis riwayat At-Tabrani, Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Tapi jumhur ulama mengatakan hadis ini maudhu, hadis palsu. Hadis yang dibuat-buat. Malah ada yang mengatakan la aslalahu, tidak ada sumbernya dari kitab manapun, dibuat-buat saja. Apa artinya? Cintailah kalian bahasa Arab. Kenapa? Karena Rasulullah atau Nabi Muhammad itu orang Arab, Al-Quran bahasa Arab, dan perkataan atau bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Ini hadis palsu. Kemudian yang kedua ada lagi hadisnya, yang pendek. Ana Arabi, wal Qur'anu Arabi, wal lisanu ahlil jannah Arabi. Yang artinya, saya orang Arab, maksudnya Nabi Muhammad, wal Qur'an bahasa Arab, dan bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Dan hadisnya juga sama, hadis maudhu, hadis palsu. Terus ada pertanyaan pasti. Ini saya jawab memang ya. Kenapa? Kalau begitu bahasa apa yang dipakai Allah ketika berbicara nanti dengan penduduk surga atau penduduk neraka? Maka itu wallahu a'lam bishawab. Jawabannya itu hanya Allah yang maha mengetahui. Karena begini saja logikanya, saya pernah disampaikan dosennya dan ada jawabannya juga disampaikan dosen itu. Sebenarnya Allah maha mengetahui dan maha berkehendak atas segala sesuatu. Jadi orang Indonesia, orang Amerika yang tidak tahu bahasa Arab, tapi dia kuat baca Al-Quran, maka nanti lisannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara bahasa Arab. Kalau memang bahasa Arab nanti bahasa ahli surga. Jadi orang yang selalu membaca Al-Quran, maka akan dimudahkan lidahnya untuk berbahasa Arab. Itu saja. Itu juga pernah yang saya ceritakan tadi, nenek itu bagaimana misalnya, kan saya ceritakan begini. Saya ceritakan juga hadisnya, bahwasanya hadisnya palsu. Bagaimana saya ini? Saya tidak kurang sekali bahasa Arabku. Bagaimana kalau saya meninggal? Bagaimana? Itu saya sampaikan, bahwasanya Allah itu berkehendak atas segala sesuatu. Maka perbanyak baca Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Itu kan curhatan kita, curahan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kalamullah, perkataan Allah yang kita baca. Maka Allah maha mendengar dan maha mengetahui apa yang kita baca, dan apa yang kita inginkan, dan apa yang kita butuhkan. Maka bacalah Al-Quran, maka bahasa Arab itu akan dipermudah di lidah kita. Dan yang kedua adalah, apakah orang-orang Arab itu sudah, ini kesalahpahaman, orang-orang Arab itu sudah jelas masuk surga karena dia bahasa Arab? Tidak. Tidak. Abu Lahab, Abu Jahal,
Orang Arab kan? Orang Arab. Abu Lahab itu pamannya Nabi, orang Arab. Tapi di dalam soal Lahab masuk saya selanaron zata Lahab. Dimasukkan ke dalam neraka atau api neraka yang sangat dahsyat. Abu Jahal juga orang Arab, tapi masuk neraka. Jadi jangan kita beranggapan semua orang Arab yang bisa bahasa Arab itu masuk surga. Tidak. Karena ada namanya di sana Arab Bahlul ya. Ini saya sampaikan, Arab Bahlul ini bahasa Amnia ya, bahasa pasarannya. Arab yang jahil. Arab yang bodoh ya, maksudnya bodoh tentang agama, tidak tahu tentang agama. Oke, kemudian yang ketiga, apakah orang Arab tahu semua tentang bahasa Arab? Tidak. Nah, ini kesalahan kita. Tahu kaidah? Tidak. Sama seperti kita orang Indonesia. Apakah kita tahu semua kaidah bahasa Indonesia? Tidak kan? Makanya di kampus ada jurusan bahasa Indonesia. Di sekolah ada pelajaran bahasa Indonesia. Di SD, SMP, SMA. Sama. Di Arab Saudi juga begitu. Di Timur Tengah juga ada. Dari SD, SMP, SMA ada pelajaran bahasa Arab. Ada juga fakultas bahasa Arab. Ada jurusan bahasa Arab dan sastra. Jadi jangan menganggap bahwasanya bahasa Arab itu orang yang sana jago-jago semua nahunya. Jago-jago bahasa Arabnya. Malah mereka itu hampir rata-rata ya, mohon maaf ini diceritakan sama teman saya yang di Madinah dan di Mesir bahwasanya orang-orang Timur Tengah itu lebih condong ke bahasa pasaran. Bahasa pasaran daripada bahasa fusha, bahasa fasihnya. Jadi ketika kita berbicara bahasa fasih, maka mereka aneh. Bayangkan coba. Sama seperti kita kan di Indonesia. Kalau kita bicara bahasa Indonesia yang baku, maka orang bilang aneh. Saya akan pergi ke pasar untuk membeli ikan. Itu kan aneh. Kedengaran karena jarang kita dengar. Apa selesai kalau bilang, pergi beli ikan di pasar, sudah selesai. Nah, itu. Jadi begitu juga bahasa ya. Jadi maka orang Arab pernah mengatakan orang yang paling sebenarnya yang kalau seumpamanya orang Indonesia ini memakai bahasa Arab, maka penutur paling banyak di dunia bahasa Arab itu adalah orang Indonesia. Karena Indonesia terkenal dengan mayoritas Islam terbanyak di dunia. Negara-negara Arab kalau disatukan, ini ulama yang saling mengatakan, negara-negara Arab kalau disatukan penduduknya, maka lebih besar penduduknya orang Indonesia. Bayangkan, so. Jadi, kalau orang Indonesia berbicara bahasa Arab, maka sebenarnya mereka lah yang lebih banyak sebenarnya penuturnya. Tapi karena kita bahasa Indonesia pakai Latin, maka susah. Tidak bisa lagi. Itu ya, salah satu beberapa kesalahpahaman. Oke, saya kira cukup. Mungkin ada nanti tambahan ketika di pertanyaan. Oke, atau sebelum mau masuk materi bagaimana? Kalau materi belum ya. Oke. Bagaimana? Apa saya masuk materi? Kalau tadi kan motivasi saja. Kalau dalam bahasa Arab itu motivasi untuk bagaimana kita semangat untuk belajar bahasa Arab. Karena kita mengejar akhirat. Mengejar akhirat kita. Dunia kan sudah ada dipegang. Oh, tadi pertanyaan. Oke, sebelum saya kembali, mohon maaf. Tadi, bagaimana orang-orang yang menuntut ilmu selain agama? Ya kan tadi kan saya singgung terus ilmu agama ya. Kan dari Al-Quran dan hadis atau perkataan-perkataan sahabat atau perkataan Imam Syafi'i dan para tabi'in mengatakan kalau ada kata ilmu berarti menandakan ilmu agama. Bagaimana hukumnya yang menuntut ilmu dunia? Oke, begini. Kalau menuntut ilmu agama sudah jelas, dapat pahalanya luar biasa. Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang menuntut ilmu umum? Oke. Ilmu umum dijelaskan dengan yang pertama. Pertama, niatkan ilmu dunia tadi, ilmu dunia tadi untuk niatkan ilmu dunia tadi lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menuntut ilmu teknik, ilmu matematik, ilmu geografi ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Oke, yang kedua adalah niat untuk mencerdaskan pemuda muslim. Maka itu kita dapat pahala. Itu saja dua. Jadi niatnya karena Allah, dan yang kedua adalah untuk membantu mencerdaskan generasi muslim. Itu dua, itu ilmu dunia. Jadi cuma dua ya. Jadi niat karena Allah, saya ulang lagi, dan niatnya untuk mencerdaskan umat muslim. Jadi kalau nanti tamat, kemudian jadi dosen, mengajarkan, niatnya itu kita ubah. Yang dulunya mohon maaf, niatnya karena dunia, karena ingin mengejar gaji, mengejar ini, mengejar itu, dan lain sebagainya, maka kita ubah, supaya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ibadah itu ada dua. Ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdoh, ibadah murni, yang sudah ditetapkan oleh Allah, seperti sholat, puasa, Ramadan. Dan yang kedua adalah ibadah ghairu mahdoh, ibadah yang tidak murni, yang tidak diperintahkan oleh Allah, tapi bisa menjadi ibadah. Contohnya tidur.
Contohnya tidur kita. Contoh kita mau sholat tahajud. Maka kita tidur dari jam 10 sampai jam 3. Walaupun bukan syarat ya. Sholat tahajud itu terserah mau setelah sholat isya juga boleh. Tapi lebih bagus sholat tahajud itu diakhirkan di jam 3 atau jam 4 di waktu kita. Apakah tidur dulu tidak wajib, tidak jadi persyaratan. Sholat tahajud itu tidur. Jam 12 juga boleh, jangan salah. Oke, intinya ketika ada orang yang jam 10 tidur, kenapa cepat sekali tidur? Ketika ditanya, saya mau sholat tahajud nanti jam 3 supaya segar. Nah, itu maka tidurnya dari jam 10 sampai jam 3 itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Sama seperti kita. Dari jam berapa tadi? Jam 6 sampai jam 7.30 nanti. Ini kan nilainya ibadah juga buat menuntut ilmu. Nah, ilmu agama, belajar bahasa Arab, bagaimana motivasi untuk belajar bahasa Arab, atau belajar hadis dan lain sebagainya dengan pemateri yang lain, itu semuanya bernilai ibadah. Makanya niatnya kita adalah ikhlas karena Allah, selalu diniatkan kembali kepada Allah, itu saja. Kalau masalah ilmu. Nah, kemudian kalau ilmu agama kan sudah jelas, kalau ilmu umum tadi, niatkan lagi yang kedua untuk mencerdaskan generasi muslim. Nah, contohnya kita bekerja juga, kita bekerja di kantoran, ya kita niatkan juga bekerja ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jurusan umum administrasi, ya ini niatnya karena Allah Subhanahu wa taala supaya kita amanah dalam menjalankan tugas yang kita diamanahi. Ya. Oke. Kemudian karena ada tadi yang bilang saya masuk materi. Oke, kita masuk materi sekarang bahasa Arab. Singkat ya 10 menit, kemudian saya buka pertanyaan kalau umpamanya masih ada. Oke, bahasa Arab itu terdiri dari tiga kata ya. Bahasa Arab itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama adalah kata kerja, yang kedua kata benda, dan yang ketiga huruf. Saya ulang, kata kerja yang disebut dengan fi'lun. Nah, fi'lun, mungkin yang pernah dengar kata-kata ini. Yang kedua, nanti mungkin pekan depan sudah ada slide-nya ya. Oke, yang kedua adalah ismun, kata benda. Yang ketiga harfun. Nah, harfun ini diserap oleh bahasa Indonesia, huruf jamaknya. Jadi kata kerja, fi'lun, kata benda ismun, kata huruf, ya huruf, harfun huruf. Oke, bagaimana cara membedakan antara 3 ini? Mudah saja. Mudah, jangan bilang mudah karena ustadznya paham bahasa Arab. Tidak, sebenarnya mudah kalau kita sudah pelajari. Kan sesuatu itu kalau kita bilang susah karena belum dipelajari. Coba kalau kita sudah pelajari, maka kita akan paham. Karena begini, definisi menuntut ilmu itu raf'ul jahli minan nafsi an ghairihi. Ini kan biasa kalau kita terjemahkan apa arti ilmu, dari tidak tahu menjadi tahu. Ada yang lebih bagus lagi. Ada yang lebih bagus lagi. Nah, dalam bahasa Arabnya tadi raf'ul jahli minan nafsi wa min ghairihi. Apa artinya? Mengangkat kejahilian, mengangkat ketidaktahuan dari diri sendiri dulu. Nah, itu mengangkat ketidaktahuan, jahil, ketidaktahuan dari diri sendiri, baru orang lain dan orang lain. Jadi ilmu itu untuk diri sendiri dulu, nanti baru banyak, baru diajarkan. Jangan baru satu kali langsung diajarkan. Karena begini, ini filosofinya ya. Satu ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, maka satu kebodohan kita diangkat oleh Allah. Bagaimana kalau 10 ilmu yang kita dapatkan, maka 10 kebodohan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi definisinya, raf'ul jahli, mengangkat kebodohan dari diri sendiri. Itu definisinya ilmu. Ya, kita lanjut. Fi'lun kata kerja, ismun kata benda, harfun huruf. Oke. Kita pelajari dulu, walaupun saya bilang fi'lun, kita pelajari dulu ismun. Karena ismun ini adalah kata benda yang paling banyak. Yang paling banyak. Oke, yang paling banyak. Bagaimana caranya kita mengetahui dia ismun fi'lun? Ada cirinya masing-masing. Kalau ismun itu cirinya yang pertama adalah adanya al. Alif lam. Ada al. Jadi contoh, kita baca Al-Quran surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdu. Kalau saya tanya, ismun kata benda, fi'lun kata kerja, atau harfun huruf, maka pasti jawabannya ismun. Apa cirinya? Alif lam. Alif lam. Oke. Mudah-mudahan bisa diingat ya, alif lam. Contoh lagi, Al-Fatihah. Kan suratul Fatihah. Bisa mungkin dibuka Al-Qur'annya, kita ke Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ismun, fi'lun, atau harfun. Maka jawabannya adalah ismun. Ditanya apa cirinya? Adanya alif lam. Atau mau disingkat al. Boleh. Boleh bilang alif lam atau al, tidak masalah. Karena dasar, pemula. Oke. Apa ciri yang kedua? Silakan dibuka Al-Qur'annya supaya kita langsung praktek juga. Surah Al-Fatihah saya dulu. Ciri yang kedua adalah adanya tak marbutoh, tak yang bulat itu. Tak bulat di akhir titik 2. Itu namanya tak marbutoh.
Nah, tak marbuto. Atau apa kalau bahasa Indonesianya kalau susah bilang marbuto, tak tertutup. Kan ada tak yang tak terbuka, ada tak tertutup. Yang begini ya, tutup. Yang di belakang. Kita lihat coba nama surah Al-Fatihah. Perhatikan surah tuh. Ah, surah tuh juga. Surah tuh kan ada tak marbuto. Bulat baru titik dua. Kemudian Al-Fatihah tuh bulat juga titik dua. Tapi di sini kan pakai khot yang lain ya. Oke. Kalau saya tanya, ismun kah, kata benda kah, atau fi'lun, kata kerja kah, atau harfun? Maka jawabannya adalah ismun. Kenapa? Karena ada tak marbuto atau tak tertutup. Ingat saja, ada orang Jawa di sini, nggak usah dijawab ya. Di Jawa itu kalau pengurus masjid namanya marbot. Nah, marbot itu bahasa Arab itu. Marbot, terikat. Nah, terikat, tertutup ya. Jadi marbot yang di Jawa itu dari bahasa Arab. Kalau di sini tak marbuto namanya. Kalau di sana marbot. Karena orang Indonesia ya, jadi marbot. Oke. Sudah ya, dua. Oke. Kemudian yang ketiga, ini ciri yang paling yang paling jelas. Ciri yang ketiga adalah dia tanwin. Pastilah. Ayo mengingat masa lalunya, masa kanak-kanaknya. Kalau lupa diingatkan kembali. Tanwin itu ada tiga. Dhammatain fathatain kasrotain in. Oke. Adakah di dalam surah Al-Fatihah tanwin di dalam surah Al-Fatihah? Tidak ada. Tanwin di dalam surah Al-Fatihah tidak ada. Coba kita ambil di juz 30 di ayat-ayat surah terakhir supaya kita tahu yang mana itu tanwin, dhammatain, fathatain dan kasrotain. Karena kita kan murajaah, mengulang kembali. Oke, bisa dilihat di dalam surah Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasada. Kita perhatikan. Hasidin. Nah itu kalau saya tanya, hasidin kan tanwin. Ismun, fi'lun atau harfun? Apa jawabannya? Ismun. Apa cirinya? Tanwin. Apa tanwinnya? Kasrotain. Kalau tidak bisa bilang in saja. Nah, itu nanti insya Allah pekan depan, karena ini katanya per pekan ya. Jadi bisa nanti saya kasih slide supaya lebih memudahkan mengetahui. Oke. Di juz terakhir, juz 30, surah Al-Falaq ayat 5. Surah Al-Falaq ayat 5. Yang tanwin itu, surah Al-Falaq ayat 5. Silakan dibuka dulu. Surah Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri, halaman 604 kalau dalam ya, Al-Quran halaman 604. Oke. Wa min syarri hasidin idza hasada. Ada lagi tanwin ada. Contohnya di ayat 3. Wa min syarri ghasikin. Ghasikin. Kenapa dia isim? Kenapa dia kata benda? Karena dia ada tanwin. Oke. Kemudian mana yang fathatain? Coba kita cari yang fathatain. Dalam surah An-Nasr. Coba surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi. Ayat ketiga, ayat terakhir. Coba dilihat. Sudah dapat surah An-Nasr ayat halaman 603, ayat ketiga. Kita baca ya. Innahu kana tawwaban. Innahu kana tawwaban. Tawwaban itu bukan fi'lun, bukan kata kerja, bukan juga huruf, tapi dia ismun. Apa cirinya? Fathatain, tanwin. Nah, fathatain. Dhammatain, fathatain, kasrotain, in. Kan? Jadi tawwaban. Mana yang dhammatain? Kita cari. Yang dhammatain di di surah Al-Lahab. Yang dhammatain dalam surah Al-Lahab ayat 5. Sudah? Surah Al-Lahab ayat 5. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Oke, sekarang kita lihat ayat 5. Di ayat 5 ini ada dua tanwin. Yang pertama apa? Hablun. Ya kan? Fi jidha hablum mim masad. Ya, kita perhatikan hablun. Jadi kalau ditanya nanti sama gurunya atau siapa, atau nanti pekan depan saya tanya, kita murojaah mengulang kembali, hablun itu apa? Ismun, fi'lun atau harfun? Ismun. Apa cirinya? Tanwin. Tanwinnya apa? Dhammatain atau Kemudian masadin. Isim. Apa cirinya? Tanwin. Apa nama tanwinnya? Kasrotain. Kasrotain. Oke. Di dalam surah Al-Lahab ada semua ya, tiga-tiganya. Ada fathatain di dalam di dalam ayat 3, kemudian di ayat 5 ada dhammatain. Nah, itu. Ada. Alhamdulillah, sudah ya. Di ayat 3 coba. Di ayat 3. Nah, saya naron zata lahabin. Itu ada. Ada fathatain, ada kasrotain. Nah, itu isim. Saya naron berarti
ismun, kata benda. Apa cirinya tanwin? Apa tanwinnya? Fathatain. Nah, kemudian lahabin, sama. Kasrotain, in. Di ayat kelima, hablun, dommatain. Masadin. Itu masadin sebenarnya ya, karena ada mim di situ. Ini mushaf cetakan, cetakan apa namanya? Cetakan Madinah. Jadinya masadin di situ. Kalau kita cetakan Indonesia, seperti yang saya pegang ini, itu dia kasrotain. Kalau di sini kan ada mim. Oke. Mim masadin. Oke. Mim masadin. Jadi itu isim. Jadi tiga saja dulu ya, karena ada lima sebenarnya, ada lima ciri isim. Bagaimana cara mengetahui? Oke, yang pertama tadi apa? Masuknya alif lam. Yang kedua, ah, yang kedua tak marbuto. Tak marbuto. Kemudian yang ketiga itu adanya tanwin. Oke, coba kita baca surah Al-Masad. Saya baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Oke. Sekarang kita lihat coba di ayat pertama, adakah alif lam? Tidak ada. Ya kan? Yang kedua, adakah ta marbutoh? Tidak ada. Yang ketiga, adakah tanwin? Ada. Di kata manakah? Lahabin. Ya kan? Lahabin. Berarti dia ismun. Kata benda. Apa cirinya? Tanwin. Kasrotain. Oke. Kemudian yang di ayat kedua. Ma agna anhu malu wa ma kasab. Tidak ada. Tidak ada alif lam. Tidak ada tamarbuto. Dan tidak ada tanwin. Di ayat ketiga sudah saya jelaskan tadi. Ada dua. Naron. Ismun. Lahabin. Ismun. Kata benda ya. Wamro'atuhu tidak ada. Hammalatal hatma al-hatabi. Al-hatabi. Jelas gitu kalau begini. Kalau kita mau pakai al itu ada dua, ada al-samsiyah, ada al-qamariyah. Jangan bilang, "Wih, banyak sekali ini materi ini hari." Tidak. Kita biasakan saja kalau al-qamariyah itu jelas dibaca al-nya. Contohnya al-Fatihah. Nah, berarti al-Fatihah berarti dia isim. Kalau as-samsiyah itu melebur. Contohnya surah An-Nur, surah An-Nisa. Surah An-Nur, An-Nisa, An-Nas, itu semuanya samsiyah. Alif lam juga. Alif lam. Jadi jangan bilang, banyak sekali. Tidak. Mudah, insya Allah. Jadi tanamkan dalam pikiran kita atau mindset kita, belajar bahasa Arab itu mudah. Nah, ini juga saya sampaikan kepada yang saya ajar, khusus dan yang saya ajar di pesantren. Bahwasanya ketika kita belajar ilmu apapun, selama ilmu itu baik, maka kita tanamkan ilmu itu bagus, ilmu itu baik, ilmu itu bermanfaat, dan ilmu itu mudah. Karena kenapa? Karena kita akan menyesuaikan dengan prasangka Allah Subhanahu Wa Taala. Prasangka Allah. Kalau kita menganggap itu mudah, maka Allah akan mudahkan. Kalau kita sudah mengutuk diri sendiri itu susah, maka susah kemudian. Jadi tanamkan dulu mindset kita, belajar bahasa Arab itu, tentang bahasa Arab itu mudah, supaya Allah mudahkan. Apalagi belajar agama. Ya, apa dalilnya? Ada. Pendek dalilnya. Man yuridillahu bihi khairan falyufaqihu fid din. Barang siapa yang menginginkan suatu kebaikan dalam hal agama, maka Allah akan pahamkan agama tersebut kepadanya. Sama seperti ini. Kita kan ingin memahami agama, maka kita belajar bahasa Arab, maka kita tanamkan dalam diri kita untuk dimudahkan. Maka caranya kita adalah ini mudah. Insya Allah saya bisa. Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Apa itu caranya? Kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Sama-sama manusia, sama-sama muslim, sama-sama mukmin, sama-sama bisa baca Al-Quran, walaupun terbata-bata saya juga bisa. Mas, kenapa dia bisa, saya tidak bisa? Itu ya. Jadi kita tanamkan dulu dalam diri kita, insya Allah mudah, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kemudian kita lanjut di mana? Wa muratu hammalatal hatab. Al-hatab ya. Al-hatab berarti dia ismun karena ada al. Kemudian di dalam surah 5 ayat ke-5, maaf. Ayat kelima, fi jidha hablum mim masad. Oke, hablun isim, tanwin domatain, masadin isim karena dia hasrofain. Ini ya.
Ada yang mau diuji? Moderator mungkin mau dites duluan? Aki Nasaruddin, bagaimana? Atau Aki Muhammad Fahmi? Boleh, Yang mau Ustaz. siapa? Man? Nasaruddin ya, Aki Nasaruddin. Oke, kita coba di surah An-Nas. Surah Anas. An-Nas. Nah, surah An-Nas paling terakhir ya. Surah An-Nas. Oke, bisa dibaca dulu supaya lebih menikmati suasana pagi dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak apa-apa. Boleh, Ustaz. Kalau ada salah nanti dibaca dari auzu, ta'awuz, bismillah. Ya, silakan, tafadhol. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang ada nama surahnya itu, ada yang dibulat begini, nama surah. Oke, suratu. Suratu itu ismun, fi'lun atau harfun? Akhi Nasaruddin. Suratun. Ismun, Ismun atau fi'lun? Kita pakai bahasa Arabnya, ismun. Ustaz. Ismun, oke, ismun. Apa cirinya? Suratu? Suratu alif lam. Tidak ada alif lamnya di depan. Alif lam itu di depan. Ayo diakhiri. Yang bulat. Nama-nama surahnya. Surah ya, surah. Kita lihat coba nama surahnya. Ada nama surahnya? Ini kan langsung ayatnya saja. Ada kan tulisan biasa di dalam Al-Quran kan? Nama surahnya dulu. Suratul Nasi, Suratul Falaki. Oke, saya jawab. Suratu itu dia ismun. Kenapa? Karena ada tak marbutoh. Itu oke. Sekarang An-Nasi. Silakan. An-Nasi dalam ayat 1. Ayat 1 An-Nasi. Qul a'udzu birabbin An-Nasi. Ismun. Apa cirinya? Ada alif lam. Ada alif lam. Oke. Di ayat kedua dan ayat ketiga sama kan? An-Nasi. Di ayat keempat Al-Waswasi. Ismun. Ismun. Apa cirinya? Ada alif lam juga, Ustaz. Ada alif lam. Al-Khannas. Alif lam juga ismun. Oke, Masya Allah. Kemudian An-Nas kan sudah ayat 5. Al-Jinnah di ayat ke-6. Al-Jinnah ismun, Ustaz. Karena ada alif lam sama ada tak maluto. Oke, ada 2. Masya Allah, Mumtaz. Bagus ya, Mumtaz itu istimewa. Oke. A plus ya, Mumtaz Muktafi ya. Al-Jinnah itu 2. Ada alif lam dan ada tak marbutoh. Ada alif lam dan ada tak marbutoh. Masya Allah, Mumtaz. Oke, itu ya. Jadi inilah surah An-Nas. An-Nas itu artinya apa? Manusia ya. An-Nas itu dari bahasa Arab. Nasiya yansa. Ini kita belajar bahasa Arab, saya singgung-singgung sedikit. Dari kata nasiya yansa, lupa. Makanya kita ini manusia ini sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai pelupa. Bukan pelupa selamanya, enggak. Kadang-kadang kita lupa. Nah, itulah kodrat manusia, selalu lupa. Makanya kita diperintahkan untuk selalu meminta taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ini kita sering lupa. Kita ini bukan malaikat yang tidak pernah lupa. Kita ini manusia biasa yang lupa. Dan para nabi dan rasul juga pernah lupa. Rasulullah SAW juga pernah lupa. Namanya manusia. Di dalam surah Al-Kahfi, Nabi Musa alaihissalam lupa akan ikannya. Dan lain sebagainya. Kalau Rasulullah SAW lupa lagi, maka dia sholat. Nah, untuk diberikan lagi kembali ingatannya tentang hal itu atau diberikan tentang ilmu tentang itu, maka dia sholat. Sama dengan Imam Syafi'i juga. Jadi orang-orang yang sholat ketika lupa itu dia beristighfar atau sholat sunnah ya atau sholat dan lain sebagainya untuk mengingat kembali apa yang pernah dia atau diberikan ilmu secara langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bukan mukjizat ya, tapi apa namanya bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Maunah namanya. Oke. Siapa lagi orang kedua yang mau dites? Silakan. Surah Al-Falaq. Ayo, surah Al-Falaq. Siapa? Ayo. Berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Siapa lagi? Silakan.
Akhi Fahmi atau siapa? Ya Ustaz, bisa Ustaz. Siapa? Oke. Akhi Muhammad Fahmi ya. Fahmi tahu bahasa Arab, dari bahasa Arab namanya. Kalau Nasr itu penolong agama. Din itu agama. Nasr itu Nasor. Nasir, Pak Mansur, itu semuanya penolong semua itu. Pak Nasir. Kalau Fahmi, serapan dari bahasa Arab. Fahmi kan paham. Kalau Indonesia kan bilang paham. Nah, kalau bahasa Arabnya fahmun. Jadi orang yang paham, memahami, mendalami ilmu ya. Paham. Oke. Fahmi, Akhi Fahmi silakan surah Al-Falaq. Silakan dibaca supaya lebih enak. Ta'awuz, basmalah, silakan surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, alhamdulillah. Oke. Kalau surah itu tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya dia ismun karena ada tamar buta. Oke, kita mulai dari ayat pertama. Oke. Oh, bismillah tadi ya kita lupa. Nah, bismillah, kita mulai dari bismillah. Allah, lafzul jalalah. Akhi Fahmi, ismun fi'lun atau harfun? Ismun Ustaz. Ismun, apa cirinya? Ada terdapat alif lam. Ada alif lam. Nama Allah itu ismun, kata benda, bukan kata kerja, bukan harf. Oke. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim? Ismun Ustaz. Ismun, apa cirinya? Terdapat alif lam. Oke, terdapat alif lam. Oke, di ayat pertama, Al-Falaq. Ismun Ustaz. Apa cirinya? Terdapat alif lam. Oke, di ayat kedua tidak ada, di ayat ketiga. Ghasiqin. Ismun Ustaz. Terdapat tanwin. Tanwin, apa tanwinnya? Kasratain, Masya Allah. Oke, kemudian di ayat keempat, An-Naffatsati. Penyihir-penyihir. Ismun Ustaz. Apa cirinya? Terdapat alif lam. Alif lam. Al-Uqadi. Ismun Ustaz. Karena terdapat alif lam. Oke, Masya Allah. Terakhir di ayat 5, Hasidin. Ismun Ustaz. Terdapat kasratain. Kasratain, Masya Allah. Mumtaz ya. A plus ya. Oke, siapa lagi? Terakhir surah Al-Ikhlas. Baru kita buka pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Oke, siap, silakan satu orang lagi surah Al-Ikhlas supaya lengkap 30 pagi hari ini. Trikul ya, kalau bahasa kita ya trikul. Oke, surah Al-Ikhlas ini 3 ayat. 4 ayat, mohon maaf. Silakan. Ayo, berlomba-lomba fastabiqul khairat. Siapa nih? Akhi Muhammad Widya Aksan ya, Ahsan itu bahasa Arab berarti. Muhammad itu artinya orang yang terpuji ya. Muhammad itu isim fa'il, orang yang terpuji. Kalau Ahmad lebih terpuji. Nah, itu. Jadi kalau mau nanti tanya-tanya arti namanya silakan saja. Oke, siapa apa artinya namaku dalam bahasa Arab? Tapi begini, nama itu biasanya itu memang menyesuaikan bahasa Arab, tapi ada filosofinya. Ada filosofinya. Ada filosofinya kenapa bisa nama itu tersemat kepada kita. Nah, saya ceritakan sedikit ya. Ada di murid saya mengajar putri santriwati juga. Ada namanya Wilda. Wilda itu anak. Kalau Rohil itu suka berjalan. Akhirnya saya terjemahkan kan anak yang suka berjalan. Berarti bolang. Dia ketawa. Nah, bocah petualang ya. Nah, saya artikan bocah petualang dia ketawa. Akhirnya karena mungkin ketawa sambil mungkin sakit hati karena mungkin bukan itu mananya. Akhirnya dia tanya orang tuanya, bapaknya, Pak, apa artinya nama saya? Rahil. Oh, ternyata Rahil itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa zaman dulu, di zaman ibunya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi itu. Jadi ada filosofinya. Kenapa namanya Rahil? Kalau Rahil dalam bahasa Arab yang suka yang berjalan, rihlah. Tapi makanya saya bilang, jadi menyesuaikan dengan nama. Tapi saya akan menerjemahkan sesuai dengan pengetahuan saya dalam bahasa Arab. Mungkin Nasaruddin, orang tuanya tidak tahu artinya. Yang penting dulu ada mungkin seorang tokoh, seorang presiden namanya Nasaruddin. Akhirnya dia atau seorang panglima perang dan lain sebagainya. Akhirnya dijadikan namanya Nasaruddin. Walaupun tidak tahu artinya. Padahal Nasaruddin adalah penolong agama. Oke, silakan Akhi Widya Aksan ya. Widi Aksan. Bagaimana? Widi Aksan ya waris. Aksan. Oke, silakan surah Al-Ikhlas. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Oke, sekarang kita mulai dari kata Allahu di ayat pertama. Ismun, fi'lun, atau harfun? Ismu Akhi, karena ada ismnya alif. alif lam. Ah, jangan bilang alif saja, alif lam atau al gitu ya. Yes, Oke. Oke, lanjut. Kata kedua, ahadun, masih di ayat pertama. Ahadun, silakan. Ismun Ismun, apa cirinya? karena ada alif lam. Hah? Tidak ada alif lam. Ayo dilihat baik-baik. Tidak apa-apa salah. Tidak ada alif lamnya di ahadun. Kalau ada alif lamnya maka jelas al-ahadu. Nah ini ahadun. Ahadun. Oh, ada tanwin, Ustaz. Ada tanwin. Oke, Masya Allah. Oke, tanwinnya apa namanya? Kalau domma. Dematain. Dommatain. Oke. Kemudian as-samadu di ayat kedua. As-samadu. Ismun, Ustaz, karena ada alif Ismun, lam. apa cirinya? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Oke. Kemudian di ayat keempat. Ayat ketiga tidak ada ya. Di ayat keempat. Kufuan. Kufuan. Ismun, Ustaz, karena Ismun, ada apa? tanwin sama alif lam juga. Oke. Tidak ada alif lamnya. Mana alif lamnya? Alif lam itu biasa di depan. Alif lamnya di depan. Kita lihat. Kufuan. Kufuan kan tidak ada alif lamnya kan? Nah, ku, kaf, fa dengan waw. Dia satu saja apa? Tanwin. Tanwin. Tanwinnya apa namanya? Bisa ditahu? Bisa diberitahu? Fathatain. Oke, terakhir ahadun. Sama dengan ayat pertama. Ahadun itu cetakan Madinah ini ya. Makanya mim jadinya. Oke, ahadun kalau dicetakan Indonesia dia tanwin. Silakan. Ismun, Ustaz. Ismun. Apa cirinya tadi? Karena ada tanwin. Tanwinnya apa namanya? Dematain. Dommatain. Oke, dommatain itu maksudnya dua doma. Fathatain itu dua fathah. Kasrotain itu dua kasrah. Oke. Kalau umpamanya ada pertanyaan, silakan saya buka dulu pertanyaan. Masih ada kurang lebih 15 menit. Kalau tidak ada, kita lanjut. Kita cari orang yang lain lagi. Untuk surah Al-Fatihah kan belum. Sebenarnya surah Al-Fatihah dulu. Oke, silakan. Ada pertanyaan dari hadirin atau hadirat rahimakumullah yang disayangi oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalau ada pertanyaan tentang bahasa Arab atau masih ada yang tadi yang terlewat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan. Tapi Ustaz, saya ingin bertanya. Ya, silakan tafadhol. Ya Ustaz, tadi telah kita jelaskan mengenai potongan dari bahasa Arab. Yang salah satunya itu bahasa Arab itu merupakan bahasa akhirat, bahasa yang digunakan Allah di dalam Al-Quran. Ya. Terkait hal tersebut, kita sebagai penuntut ilmu Ustaz, terkadang iman kita itu naik turun dalam menuntut ilmu Ustaz. Terkadang mungkin muncul rasa malas, jenuh, sehingga timbul alasan-alasan kecil yang menjadikan kita berhalangan untuk menuntut ilmu. Nah, terkait hal tersebut Ustadz, bagaimana kiat-kiat agar kita sebagai penuntut ilmu itu dapat istiqomah dalam menuntut ilmu seperti kajian kita Ustadz, yaitu belajar bahasa Arab. Jadi bagaimana kiat-kiat untuk memotivasi diri kembali ya, yang futur ya. Futur itu lemah imannya atau lemah lagi untuk belajar. Futur namanya kalau dalam bahasa Islam atau istilahnya adalah futur. Oke, ada lagi atau cukup? Saya jawab nih. Gimana? Sudah? Oke, saya jawab ya. Bismillah. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita sebagai penuntut ilmu, talibul ilmi, agar rasa futur itu lemah dalam beribadah atau lemah dalam menuntut ilmu agama. Jadi nama bahasa Arabnya futur. F-U-T-U-R. Kalau bahasa Arabnya fa, ta dengan ro, bukan to ya, beda. Oke. Futur itu adalah lemah dalam beribadah dan lemah dalam bermalas-malasan. Kalau kita bahasanya bermalas-malasan dalam beribadah dan dalam menuntut ilmu agama. Oke, bagaimana kiatnya supaya kita termotivasi kembali? Yang pertama adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu selalu di awal. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu, kita beribadah karena niatnya untuk Allah, bukan niat untuk yang lain. Maka ketika ikhlas
atau niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas lillahi taala, maka Allah akan mudahkan segala urusan kita. Karena kita semuanya tadi ibadah mahdoh, ibadah ghairu mahdoh itu akan menjadi pahala bagi kita semua. Oke, yang kedua apa? Kita ikuti kajian-kajian sebenarnya untuk merefreshing diri ya. Kalau refresh biasanya kan ke wisata, refresh dengan apa sejenak itu ya dengan menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu. Cari majelis-majelis ilmu yang bermanfaat, yang memang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan cari majelis-majelis ilmu yang masalah agama, tapi masalahnya masalah kontemporer, contohnya masalah nikah. Jangan dulu. Memang kan nikah kan, nah, jangan dulu masalah nikah. Tapi bagaimana cara menguatkan keimanan kita kepada Allah. Cari masalah tauhid dulu. Jangan dulu masalah nikah, masalah puasa itu nanti. Karena dakwah, kalau kita baca Al-Quran dan baca hadis, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasulnya itu bukan disuruh dulu untuk berpuasa dan sholat kepada umatnya. Tapi apa yang mereka dakwahkan pertama kali itu dakwah tentang tauhid. Percuma mereka sholat kalau tidak bertauhid. Kan begitu caranya. Percuma mereka puasa kalau tidak bertauhid. Makanya dakwah yang paling pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya adalah tauhid. Begitu pula Rasulullah SAW ketika mengiring Mu'adz bin Jabal ke Yaman, mereka disuruh Mu'adz bin Jabal ini diperintahkan untuk berdakwah tauhid dulu, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Jangan dulu puasa. Karena kalau puasa dulu atau begini, khamar itu haram, maka orang tidak akan terima. Orang tidak akan terima. Oke, jadi yang pertama tadi niatnya karena Allah, kemudian cari majelis ilmu yang masalah menguatkan keimanan kita, akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman penuh fitnah ini ya, banyaknya orang-orang liberal, banyaknya orang-orang yang mengaku berilmu tapi ilmunya itu untuk menyesatkan umat. Oke, kemudian yang ketiga adalah cari teman yang soleh, bukan soleh saja ya, maksudnya teman yang soleh yang semangat juga belajar menuntut ilmu, karena teman itu termasuk apa namanya yang di dalam hadis ya, ada hadisnya tentang seorang sahabat yang bertemu karena cinta kepada Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 naungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah pemuda, ada banyak ya pemuda yang berkaitan dengan masjid, dan yang kedua adalah 2 pemuda yang saling bersahabat, berteman dengan karena Allah dan berpisah karena Allah. Nah, itu. Kenapa? Karena nanti di akhirat nanti mereka akan mencari sahabatnya. Mana dulu temanku yang sering mengajak aku ke majelis ilmu? Mana temanku dulu yang membangunkan tidur ketika sholat subuh? Pada saat sholat subuh. Mana temanku dulu yang mengajak saya, yang menasihati saya? Itu nanti, aku cari nanti di akhirat. Itu teman-teman yang saleh. Oke. Untuk yang teman-teman yang salah, nah itu dijauhi ya, bukan kita manis tapi dijauhi saja. Ya, sikapnya yang itu kita jauhi, tetap kita berteman. Kalau bisa ya kita nasihati juga kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah doakan. Intinya kalau tidak bisa nasihat ya doa. Jadi yang ketiga ya, berteman dengan orang-orang yang soleh yang memang sama tujuan kita, yaitu menuntut ilmu agama juga. Kita ilmu dunianya jalan, ilmu agamanya juga jalan. Itu luar biasa itu. Luar biasa itu, ilmu agama jalan dan ilmu dunia jalan. Oke. Jadi saling menopang kan? Dalam Al-Qur'an ada wa ma yabtaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya apa? Dan kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Nah, wa ma yabtaghi fi ma ataka darul akhirah wa la tansa. Nah, dan janganlah lupakan duniamu. Kita kan hidup di dunia. Nah, kita mau makan kan perlu uang, kita harus kerja dan lain sebagainya. Itu dunia. Tapi kalau kerja kita baik, kerja kita halal, maka dapat pahala. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajar sebagai guru apapun, guru kimia, guru arsitek, guru apa teknik dan lain sebagainya, kita niatkan karena Allah, maka dapat pahala karena ingin mencerdaskan generasi muda muslim. Dan lain sebagainya. Jadi ya, itu saya kayaknya 3. Itu lebih mengena ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua duduk di majelis ilmu, cari majelis ilmu yang pembahasannya tentang menguatkan akidah dulu. Jangan dulu masalah nikah. Masalah yang maksudnya yang apa namanya? Seksual ya. Nikah apa ini talak yang begitu-begitu, bagaimana keluarga harmonis, baru kita belum menikah. Nah, itu enggak usah ikut-ikut begitu dulu maksudnya. Cari dulu yang apa namanya? Masalah anak dan lain sebagainya. Oke. Kemudian saya lupa doa.
doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu dalam hadis ad-du'a wal ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Ada juga yang mengatakan ad-du'a silahul mukmin. Doa itu ibarat senjata bagi seorang mukmin. Jadi senjatanya kita itu doa. Karena tidak ada yang lain, ya kita pakai senjata yaitu doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala urusan kita di dunia dan dimudahkan untuk menuntut ilmu agamanya. Kemudian apa namanya? Dimudahkan segala urusannya lah, diberikan kesehatan karena ada orang yang ingin menuntut ilmu sakit. Tapi kita diberikan kesehatan malah malas-malasan. Nah, ini makanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan keistiqomahan. Ada doanya sebenarnya. Kalau ini doa anti galau ya, kalau bahasa kita sekarang doa anti galau. Kalau di dalam hadis-hadis Rasulullah ini doa kalau apa namanya? Karena hati yang lagi bimbang, yang lagi gelisah. Apa doanya? Ada dua. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Atau yang kedua, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Itu ada dua. Mungkin bisa di-share nanti sama apa namanya moderatornya. Ada di nanti apa namanya? Cari saja di apa di Google doa anti galau. Tulis saja, pasti ada itu doanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, artinya apa? Wahai yang membolak-balikkan hati. Wahai yang membolak-balikkan hati. Kenapa? Karena hati itu penting. Nah, masalah ini bahasa Arab juga ya terakhir. Ini kan sudah tinggal beberapa menit. Kolbun itu dalam bahasa Arab artinya hati apa jantung sebenarnya. Hanya di Indonesia artinya hati. Itu masalahnya kan jantung kan di sebelah kiri kan, hati itu di sebelah kanan bawah, ulu hati. Nah ini karena apa? Karena di dalam Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kan aneh kalau dibilang kolbun itu jantung. Coba kita bilang sakitnya itu di sini. Kita pegang mana? Nah, jantung kan, kalau saya bilang juga sakit hati ke denganmu, kita pegang apa? Bukan mungkin, nggak mungkin di pinggang yang kita pegang atau di perut, tapi pasti aneh orang ini gila ya masalah. Padahal benar itu sebenarnya jantung. Kenapa? Karena begini, jantung itu yang mengedarkan darah. Kenapa kita bisa bergerak ya? Karena ada jantung. Kalau jantung diambil, kita wassalam dengan dunia. Tapi kalau hati diambil, masih bisa hidup kan? Makanya selalu di dalam Al-Quran itu qalbun diartikan jantung karena tidak ada hati ya, karena tidak ada yang bisa mendefinisikan hati itu. Jadi secara kias saja. Jadi kalau ada kata qalbun di dalam hadis dan di dalam apa namanya Al-Quran, berarti itu artinya hati. Hati itu maksudnya jantung. Jadi kalau hati jantung kita bagus, maka kita akan sehat. Kalau jantung kita sakit ya, maka semuanya kita akan stres. Itu kan akan mempengaruhi. Nah itu ada. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik ya. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku ke dalam agamamu. Nah, sabbit qalbi ala dinik. Ini doa anti galau ya. Bahasa kita karena kan sekarang anak milenial kan, doa anti galau. Kemudian apa yang kedua? Ya musarrifal qulub, sama tadi. Wahai yang membolak-balikkan hati, Allah Subhanahu wa taala maksudnya, sarrif qulubana, ini untuk jamak. Nah, sarrif qulubana, balikkanlah hati-hati kami ala ta'atik, kepada ketaatanmu. Itu doa. Kalau mau dibaca itu lebih bagus itu ketika setelah selesai sholat. Atau ketika juga lagi senggang-senggang, lagi merasa futur, kenapa saya malas ibadah ini? Doa, berdoa itu. Itu doa yang langsung diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Nah, itu, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ada juga yang kedua ya, ya musarrifal qulub, tapi kalau satu saja gampang. Ini untuk pribadi, karena qalbi ini untuk satu orang. Untuk diri pribadi. Kalau yang kedua tadi itu, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala, itu untuk jamak. Karena bukan hati kita saja yang bermasalah, tapi hati orang kepada kita itu yang biasa bermasalah. Makanya kita doakan juga dia. Nah, itu begitu caranya. Kalau ini untuk diri pribadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Kita perhatikan di situ ada isim, ada. Al-qulub kan isim. Al-qulub. Al-qulub. Oke. Al-qulub itu isim, kenapa? Karena ada alif lam. Kalau kita perhatikan baik-baik ya. Al-qulub. Al-qulub jamak dari kata kolbun. Kolbun itu satu hati. Kalau qulub itu hati-hati. Bukan hati-hati di jalan ya, bukan itu. Maksudnya hati, banyak hati maksudnya. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan semua hati makhluknya. Sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku. Teguhkanlah hatiku, banyak terjemahannya. Tetapkanlah, teguhkanlah. Salah. Ala dinik, di atas agama. Ini hadisnya seperti itu. Ini doa yang paling ampuh sebenarnya. Untuk orang-orang yang tutur, malas lagi ada perasaan malas beribadah atau malas menuntut ilmu. Oke, saya kira cukup itu 4. Ada lagi pertanyaan? Ada 3 menit. Gimana?
Ada lagi pertanyaan? Oke, bagaimana moderator? Oke, Nasaruddin? Baik, apakah masih ada pertanyaan dari hadirin yang hadir dalam Zoom ini? Jika ada bisa mengaktifkan mikrofonnya atau bisa mengetik melalui room chat. Oke, karena sudah ini, kalau begitu begini, saya sampaikan kepada moderator, karena nanti dia yang menutup, lebih bagus itu kita tutup semua majelis ilmu itu dengan doa kafaratul majelis. Coba kayak begitu ya, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Apa hadisnya? Ini saya sampaikan hadisnya ya. Jadi kalau umpamanya akhi-akhi semuanya atau ikhwani fillah, saudara-saudaraku semua, baik itu apa yang tua atau yang muda, kalau ada majelis apapun, apalagi majelis ilmu, tutup dengan doa ini. Doa kafaratul majelis adalah doa kafar itu penutup penghapus dosa di dalam majelis. Jangan sampai ada penceramah atau ada kata-kata dari pembicara atau dari kata-kata dari yang bertanya ada yang kurang menyenangkan atau menyinggung akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan doa kafaratul majelis. Doa untuk menghapus dosa-dosa di dalam majelis. Jadi dan di dalam hadisnya barang siapa yang tidak menutup dengan doa kafaratul majelis suatu majelisnya, maka dia seperti memakan bangkai. Tidak mungkin kan kita 1,5 jam ini kita makan bangkai. Ibaratnya sia-sia, namanya bangkai kan sia-sia, percuma kita makan. Dan ada juga yang di dalam hadis yang lain, barang siapa yang tidak menutup dengan majelisnya dengan doa kafaratul majelis, maka dia tidak diberkahi. Jadi jangan sampai 1,5 jam ini kita tidak diberkahi karena kita tidak tutup dengan doa kafaratul majelis. Apalagi ini nuansanya ilmu ya, ilmu agama. Satu kebodohan, satu ketahuan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, satu kejahilian kita atau ketidaktahuan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak ilmu-ilmu yang kita tahu pada pagi hari ini, luar biasa. Oke. Jadi saya kira cukup, nanti ditutup sama doa sama ya. Syukran, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan kita semua dan memberkahi kita semua pada hari sebelumnya, hari ini dan hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari Ustaz, di mana materi cukup menarik dan merupakan hal baru buat kami juga. Untuk itu kami harapkan semoga kita ke depannya bisa bertemu kembali untuk membahas terkait belajar bahasa Arab lebih mendalam lagi, sehingga kita bisa menjadi umat Muslim yang paham terkait urgen bahasa Arab di dunia maupun akhirat. Baik, untuk menutup kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita melafazkan istighfar 93 kali. Astagfirullahaladzim, 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 dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.